Oke, balik lagi di video gua. Oke, udah lama ya nggak buat video. Oke, jadi hari ini gua pengen ngebahas konfigurasi mikrotik itu make CLI ya. CLI itu Command Line Interface. Nah, jadi kita nanti akan coba gimana sih caranya konfigurasi menggunakan perintah-perintah command line interface. Yang biasa kita itu kan kalau konfigurasi menggunakan fitur-fitur yang ada di sidebar sini ya, yang punyanya si router mikrotik. Kita pakai aplikasinya Winbox. Nah, kita coba nanti di new terminal ini ya, kita bakal apa ya, buat semua konfigurasinya itu sampai kita bisa internetan eh, menggunakan perintah CLI seperti itu. Oke, langsung aja. Nah, jadi teman-teman silakan nanti coba masuk ke Winbox. Nah, di sini karena settingan udah ada ya, gue pengen coba di reset dulu, reset konfigurasi. Gue reset sini. Oke, kita tunggu sampai 2 sampai 3 menitan lah ya. Oke, nah bisa kita lihat di sini ya, ada proses untuk jedanya. Nah, di sini bisa kita cancel ya. Nah, kita refresh saja, tunggu sampai muncul alamat IP dari si mikrotik itu ya. Oke, nah di sini udah muncul nih alamat IP-nya. Nah, kalau untuk defaultnya si mikrotik itu nggak punya password ya, hanya admin aja username-nya. Di sini IP-nya 0.0.0, berarti di sini sudah tidak ada lagi konfigurasi default ya. Bisa kita klik connect aja langsung di sini. Nah, di sini kita diminta sebesar dulu. Nah, kita diminta untuk masukin password. Ya, di sini ada all password, kemudian di sini new password, confirm password. All password itu kan kosong ya. New password di sini kita bisa masukin passwordnya. Nah, kita bisa masuk di sini di bagian new terminal ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, diminta untuk masukin password. Kita masukin aja passwordnya. Kemudian kita ulangi. Oke, udah ya. Nah, kemudian kita akan ubah nama mikrotik ini, ubah jadi sistem. Di sini identity, kemudian set name. Nah, teman-teman bisa masukin passwordnya di sini, terserah mau masukinnya apa. Misalkan gue di sini gue masukin seperti ini, router mamas. Oke, kita bisa enter. Nah, dia akan keganti di sini ya, router mamas ya. Oke, nah ini dengan usernya si admin. Sebenarnya kita bisa buat juga ya. Nah, kita coba praktekin juga di sini untuk membuat sebuah user baru ya. Perintahnya adalah user add name sama dengan namanya bebas ya. Misalkan di sini Ale ya. Kemudian kita masukin passwordnya. Passwordnya terserah ya, bebas. Oke, seperti ini untuk perintahnya. Kita bisa enter aja. Oke, di sini diminta untuk masukin grupnya. Teman-teman bisa masukin aja di sini full. Berarti nanti user yang kita buat ini bebas bisa menghapus, membuat atau mengedit konfigurasi-konfigurasi. Jadi ketika login itu punya akses penuh seperti itu ya. Oke, kita bisa lihat di bagian sistem, kemudian di bagian user di sini. Ini gue perkecil dulu. Nah, di sini udah ada dua ya.
ini yang sistem default user, bawaannya si user, admin, nama username-nya. Kemudian di sini yang gua coba buat ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita coba untuk testing sini ya, kita masukin dengan username kita. Kemudian di sini kita masukin passwordnya. Kita klik connect. Oke, kita besar lagi di sini. Kalau kita masuk ke bagian new terminal, nah di sini udah ada ale add router mas. Nah, ini bisa kita ubah ya nanti ya. Ini karena jamnya itu belum otomatis ya. Nah, kemudian kita akan coba langsung konfigurasi si mikrotiknya ya. Nah, jadi kita setting dulu IP untuk si Ether 2 ya, untuk jaringan lokal ya. Perintahnya seperti apa? IP address di sini add address, kemudian kita bisa masukin IP-nya. Kan gue masukin di sini 192.11.1/24 gitu ya. Nah, kita bisa masukin interface-nya juga di sini. Interface. Nah, untuk interface Ether berapa? Ether 2 ya. Kalau kita klik enter, nah kita coba dulu lihat di sini. Nah, sudah ada ya. Oke, ini nanti untuk jaringan lokal atau untuk si kliennya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa buat juga untuk Ether 3-nya. Nah, ya, terserah ya. Ini kalau teman-teman mau buat juga bebas. Masukin di sini 24.1 Ether 3. Oke. Nah, untuk melihat menggunakan perintah CLI, teman-teman bisa masukin di sini IP address print. Nah, di sini udah ada ya. Nah, IP untuk Ether 2-nya itu 11, kemudian untuk Ether 3-nya itu 24.0. Oke. Nah, kemudian kita akan buat untuk si Ether satunya ya. Nah, karena Ether 1 itu nanti untuk akses internetnya itu nanti kita menggunakan DHCP konsepnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa ikutin aja di sini perintah untuk membuat sebuah atau kita ngambil IP DHCP dari si ISP-nya, Internet Service Provider gitu ya. Di sini teman-teman bisa masukin IP DHCP, kemudian strip client ya, DHCP client ya, add interface, kemudian kita masukin di sini ethernya ether 1 ya, kemudian disablednya kita bisa pilih no ya. Oke, kemudian kita bisa klik enter. Nah, kalau misalkan kita ulangi IP address print, di sini sudah ada IP keterangannya, di sini ada D ya, dynamic 192.168.100.67. Jadi kita dapat alamat IP-nya ini ya, untuk si Ether satunya tuh. Oke, kemudian kita bisa masukin IP gateway-nya ya. Berapa IP gateway-nya? Kita bisa masukin perintahnya seperti ini. IP root at gateway. Nah, kemudian di sini masukin ya 100.1. Nah, ini IP gateway dari si networknya Ether 1 ya. Kan di sini 100.67 untuk si kliennya. Nah, IP servernya itu 192.168. Sorry, di sini kurang titik. Nah, 100.1 ya. Oke, udah. Kemudian kita set untuk DNS-nya, domain name server /IP DNS set servers di sini. Kemudian kita bisa masukin 8.8.8.8. Kemudian kita bisa koma, tambahin lagi 8.8.4.4 low strip remote
request sini ya, sama dengan yes. Oke, ini untuk settingan DNS-nya. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini DNS-nya sudah ada ya. Dynamic-nya 100.1 untuk yang statisnya itu 8.8.8 dan 8.8.4.4. Dan di sini allow remote request. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di bagian gateway routes. Nah, di sini udah ada ya 100.1. Sorry. Nah, di sini ya 100.1. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita coba ping google.com, jadi kita testing dari router ke ISP atau di internet, apakah sudah bisa terhubung. Oke, kalau misalkan keterangannya seperti ini ya, di bagian size, TTL, dan time-nya, itu berarti dari router ke ISP atau dari si modemnya ke internetnya itu udah berhasil tuh ya. Nah, cuma nanti kita coba juga untuk dari si laptop atau klien ke routernya supaya biar bisa dapat internet. Nah, itu menggunakan konsep yang namanya firewall NAT ya. Oke, kemudian nah perintah dari untuk membuat firewall NAT-nya /IP firewall. Oke, di sini kemudian kita bisa pilih NAT, kemudian chain-nya kita bisa masukin di sini src NAT atau source NAT ya. Kemudian out-nya di sini kita bisa pilih, sini kurang ya, kurang add. Oke, rcnat out interface sama dengan di sini untuk ether 1. Kemudian kita bisa pilih action sama dengan masquerade. Oke, oke, kurang ya, typo masquerade. Nah, oke, udah ya. Kalau kita cek di sini IP firewall NAT, nah sudah ada untuk ether satunya. Nah, ini yang menghubungkan dari si laptop atau komputer klien itu terhubung ke router, kemudian router ke modem supaya si komputernya itu bisa mengakses internet. Itu ya, seperti itu. Nah, sini karena masih statis ya IP dari si ether 2-nya. Nah, komputer atau laptop gua di sini itu terhubung dari ether 2. Nah, nanti kita coba masukin IP-nya 11 titik sekian. Nah, kita coba di sini teman-teman bisa masuk ke control panel. Nah, kemudian network and internet. Oke, change adapter setting, kita coba cek ya. Nah, kita coba masukin di sini 92.168.11 titik. Nah, karena satu yang ada di MikroTik berarti itu akan menjadi gateway-nya, berarti kita bisa masukin 2 sampai 254 bebas ya. Oke, kemudian 168.11.1. Nah, di sini masukin 11.1. Oke, kemudian masukin DNS-nya dan kita klik OK. Nah, di sini ada keterangan network 3 ya. Nah, sekarang kita coba, di sini udah connected juga ya. WiFi di sini gua coba matiin. Nah, di sini sudah terhubung. Teman-teman bisa aja buka, misalkan buka Google ya. Sini. Dan kita bisa pilih yang add di sini. Continue with account. Oke, sini kita bisa masukin user 1 down. Nah, kita coba untuk YouTube-an, apakah sudah bisa? Oke, udah bisa ya. Nah, berarti cukup sederhana konfigurasinya,
teman-teman sudah bisa melakukan atau bisa membuat sebuah komputer itu internetan. Jadi itu konfigurasi dasarnya ya. Nah, karena ini masih menggunakan IP dari statis, gimana sih kalau kita pengen setting IP dinamis ya? Teman-teman bisa masuk lagi di sini. Masuk lagi ke new terminal ya. Nah, teman-teman bisa masukin di sini IP DHCP servernya tuh ya, untuk si Ether 2. Berarti tadi IP-nya 192.168.11.1 ya. IP DHCP strip server, kemudian set up. Kita enter. Oke, interface ya, kita bisa arahin ke Ether 2. Oke, ada keterangan di sini 192.168.11.0 untuk space-nya. Kita enter aja. Nah, gateway-nya 11.1. Kemudian kita bisa masukin enter lagi di sini. Nah, di sini addresses to give out. Jadi IP yang diperbolehkan itu dari 2 sampai dengan 254 karena kita menggunakan slash atau prefix slash 24 ya. Kemudian kita bisa klik enter lagi. Nah, DNS servers di sini, nah, kita ada 192.168.100.1 ya. Nah, tinggal kita klik enter lagi aja. Oke, list time 1800 per detik ya. Nah, kita bisa cek IP DHCP server print. Nah, sudah kebuat ya untuk Ether 2-nya. Oke, kemudian di sini kita coba untuk kosongkan alamat IP-nya, apakah si router sudah bisa memberikan IP secara otomatis ke komputer ya. Kita klik OK, kita close. Oke, di sini tetap network 3 ya. Sini juga berhasil. Kita bisa klik details. Nah, di sini 192.168.11.254. Nah, ini adalah IP yang diberikan secara otomatis oleh si router menggunakan konsep dari DHCP servers. Itu ya, seperti itu. Oke. Simple ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa coba searching ya. Nah, ini kita cari lagunya si Janus ya, dari Bimo Wikipix. Oke, lagu Screamo ya. Nah, kita bisa speed test juga di sini. Got it. Kita coba speed test. Nah, speed test di sini adalah untuk menguji konektivitas kecepatan dari sebuah internet. Wah, lumayan ya. Oke, di sini ada keterangan Mbps untuk download dan untuk upload. Nah, saya dapat ya di sini ya 18,9 atau bisa dibulatin jadi 19 Mbps download dan 4 Mbps untuk si uploadnya. Nah, sebenarnya ini bisa kita lakukan manajemen bandwidth ya. Seperti apa manajemen bandwidthnya? Nah, oke. Kita coba ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukin, kita bisa menggunakan konsep simple QAA ya. Jadi nanti si Ether 2 kita limit jadi masing-masing untuk download dan uploadnya itu jadi 5 Mbps. Seperti apa? Nah, kita masukin perintahnya QUE. Nah, di sini. Kemudian simple add name sama dengan kita masukin di sini limit komentarnya ya, atau komennya, limit jaringan Ether 2
kemudian kita masukin targetnya adalah 192.168.11.0. Nah, networknya yang kita masukin /24. Kemudian max limitnya 5M atau 5M sini ya. Oke. Kemudian di sini QAA ya. Nah, di sini belum masuk ya. Di sini ternyata ada keterangan value of upload max limit contain invalid trailing characters. Nah, di sini coba kita pakai M besar. Nah, oke, berarti kita harus menggunakan huruf karakternya menggunakan kapital tuh ya. Nah, kalau misalkan kita coba lagi klik di sini, nah sudah ada ya. Nah, ini untuk jaringan Ether 2-nya. Kemudian kita coba testing lagi di sini, jalankan uji kecepatan apakah sudah konfigurasinya sudah berhasil ya. Oke. Menuju angka 5 ya. Kisaran 4,90, berarti kalau kita bulatkan 5 Mbps. Kemudian pengujian untuk uploadnya berapa kecepatannya di sini? Oke, 4,4 tuh ya. Jadi itu kalau kita masukin 5 ya berarti antara jaraknya itu adalah antara 4,5 sampai 5 tuh ya. Tergantung dari si kecepatan atau konektivitas dari si internetnya. Tuh. Oke, mungkin itu aja konfigurasinya. Sederhana ya, teman-teman bisa praktekin juga nanti. Jadi udah pakai konsep IP statis, kemudian IP dinamis ya. Kemudian kita melakukan setting manajemen bandwidth menggunakan fitur simple QAA. Ya, next nanti gue bakal buatin video yang lebih video yang lainnya lah ya. Oke, sampai ketemu lagi.